Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan variasi mengajar dalam strategi belajar mengajar. Pertama, yang melatar belakangi yaitu satu dari sekian banyak masalah di era global yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah di bidang pendidikan. Masalah yang belum teratasi pada saat ini terutama masalah yang berhubungan dengan kualitas hasil pendidikan. Adanya kebijakan sertifikasi guru adalah salah satu upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru agar guru sebagai aktor utama dalam pendidikan umumnya dan pembelajaran khusus dapat meningkatkan kompetensinya. Demikian juga pada dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran, guru diharapkan dalam proses pembelajaran menggunakan variasi mengajar dan tidak monoton dalam proses pembelajaran. Hal ini diharapkan agar siswa tidak menjadi bosan, lebih perhatian, tidak mengantuk, dan proses pembelajaran sehingga nantinya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Kemudian dalam proses belajar mengajar ada variasi bila guru dapat menunjukkan adanya perubahan dalam gaya mengajar, media yang digunakan berganti-ganti, dan ada perubahan dalam pola interaksi antara guru, siswa, siswa, guru, siswa, siswa. Penggunaan variasi dalam mengajar ditujukan kepada perhatian siswa, motivasi, dan belajar siswa. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertama, apakah pengertian dari variasi mengajar? Tujuannya mengetahui makna dari variasi mengajar. Kemudian, apa tujuan dari diadakannya variasi mengajar? Tujuannya mengetahui diadakannya variasi mengajar. Kemudian, apa saja prinsip penggunaan variasi mengajar? Dengan tujuan mengetahui prinsip-prinsip penggunaan variasi mengajar. Kemudian, apa saja komponen-komponen variasi mengajar? Yang bertujuan mengetahui komponen-komponen variasi mengajar. Nah, kita masuki pembahasan pertama, pengertian variasi mengajar. Di mana variasi mengajar ini suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa senantiasa menunjukkan keakunan dan antusiasme serta penuh partisipasi. Kemudian tujuan variasi mengajar. Pertama, meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar, di mana yaitu dalam proses pembelajaran perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan sangat dituntut karena hal tersebut akan membuat siswa memahami akan bahan yang diajarkan guru. Dan guru harus selalu memperhatikan variasi mengajarnya apakah sudah dapat meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap materi yang dijelaskan ataupun belum. Kemudian, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi. Maksudnya yaitu motivasi berperan penting dalam belajar. Yaitu seorang siswa tidak akan dapat belajar dengan baik dan tekun jika tidak ada motivasi di dalam dirinya. Kemudian, guru selalu memperhatikan masalah motivasi ini dan berusaha agar tetap tergejolak dalam diri setiap siswa selama pengajaran berlangsung. Yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Ini kita dapat contohkan yaitu sering kita jumpai di setiap sekolah terdapat siswa tertentu yang kurang senang terhadap seorang guru. Konsekuensinya bidang studi yang dipegang guru tersebut juga menjadi tidak disenangi. Kecuekan selalu ditujukan lewat sikap dan perbuatan ketika guru tersebut sedang memberikan materi penjelasan di kelas. Kemudian memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual, yaitu sebagai seorang guru yang profesional
keterampilan yang mendukung tugasnya dalam proses pembelajaran, yaitu penguasaan metode mengajar. Guru tidak hanya satu atau dua metode, tetapi lebih banyak dari itu. Dan penguasaan terhadap berbagai penggunaan media merupakan keterampilan lain yang harus dimiliki oleh guru. Kemudian fasilitas merupakan kelengkapan belajar yang harus ada di sekolah berguna sebagai alat bantu pengajaran. Lengkap tidaknya fasilitas belajar mempengaruhi pemilihan yang harus guru lakukan. Sangat terbatasnya fasilitas belajar cenderung lebih sedikit alternatif yang tersedia untuk melakukan pemilihan. Yang kelima, mendorong siswa untuk belajar, di mana untuk membuat suasana belajar yang nyaman adalah tugas guru. Kewajiban belajar adalah tugas siswa. Nah, guru pun harus mengupayakan menciptakan lingkungan belajar yang mampu mendorong siswa untuk senang bergairah dan bergairah belajar. Untuk hal itu, cara yang mesti dilakukan oleh guru adalah mengembangkan variasi mengajar baik dalam gaya mengajar, dalam menggunakan media dan bahan pengajaran maupun interaksi guru dan siswa. Kemudian prinsip penggunaan variasi mengajar. Yang pertama, dalam menggunakan keterampilan variasi sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Selain juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk tiap jenis variasi. Semua itu untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan sehingga momen proses belajar mengajar yang utuh tidak rusak, perhatian siswa dan proses tidak terganggu. Kemudian, penggunaan dari komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru. Karena itu memerlukan penggunaan yang luas sesuai dengan umpan balik yang diterima dari siswa. Komponen variasi mengajar. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Dalam variasi gaya mengajar ini ada beberapa unsur seperti variasi suara, di mana contohnya dalam suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Kemudian penekanan atau outsourcing, di mana untuk memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek yang penting atau aspek kecil, guru dapat menggunakan penekanan secara verbal. Kemudian pemberian waktu, pausing, yaitu untuk menarik perhatian siswa dapat dilakukan dengan mengubah yang bersuara menjadi sepi dari akhir pelajaran ke bagian berikutnya. Dalam keterampilan bertanya, pemberian waktu dapat diberikan setelah guru mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian kontak pandang, di mana bila guru berbicara atau berinteraksi dengan siswa sebaiknya mengarah pandangannya ke seluruh kelas, menatap mata setiap siswa untuk dapat membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. Kemudian gerakan anggota badan, gesturing, yaitu dalam segi mimik, gerakan kepala atau badan merupakan bagian penting dalam komunikasi. Tidak menarik perhatian saja, tetapi juga menolong dalam menyampaikan arti pembicaraan. Kemudian perpindahan posisi guru, teacher's movement, yaitu perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu menarik perhatian siswa, dapat meningkatkan kepribadian guru. Kemudian variasi media dan bahan ajaran, yaitu ada variasi media pandang, di mana dalam kita menggunakan variasi media pandang ini secara luas akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, membantu secara konkret
konsep berpikir dan mengurangi respon yang kurang bermanfaat. Kedua, memiliki secara potensial terhadap siswa pada tingkat yang tinggi. Kemudian dapat membantu hasil belajar yang real yang akan mendorong kegiatan mandiri anak didik. Kemudian mengembangkan cara berpikir dan bersinambungan seperti halnya dalam film. Kemudian memberikan pengalaman yang tidak mudah dicapai oleh alat lain, serta menambah frekuensi kerja lebih dalam dan variasi belajar. Kemudian variasi media dengar. Yaitu variasi media dengar ini pada umumnya dalam proses belajar mengajar di kelas, suara guru adalah alat utama dalam komunikasi. Variasi dalam penggunaan media dengan memerlukan sekali saling bergantian atau berkombinasi dengan media pandang dengan taktil. Kemudian variasi media taktil. Variasi media taktil ini adalah komponen terakhir keterampilan variasi media dan bahan ajar, yaitu penggunaan media memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyentuh dan memanipulasi benda atau bahan ajaran. Dalam hal ini akan melibatkan siswa dalam kegiatan penyusunan atau membuat model yang hasilnya dapat disebut sebagai media taktil, di mana kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok kecil. Kemudian variasi interaktif. Dalam variasi interaktif ini, variasi dalam pola interaksi antara guru dengan siswanya memiliki rentang yang bergerak dari kutub, yaitu siswa bekerja atau belajar secara bebas tanpa campur tangan dari guru. Kemudian siswa mendengarkan dengan pasif. Situasi didominasi oleh guru di mana guru berbicara kepada siswa. Maksudnya itu di mana dua kutub itu hanya memungkinkan dapat terjadi jika misalnya guru berbicara dengan sekelompok kecil siswa melalui mengajukan beberapa pertanyaan atau guru berbincang dengan siswa individual. Kemudian atau guru yang menciptakan situasi sedemikian rupa sehingga antara siswa dan dapat saling tukar menukar pendapat melalui penampilan diri, demonstrasi atau diskusi. Sekian presentasi dari saya. Apabila teman-teman ingin bertanya atau kurang jelas dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa bertanya. Baik, apa ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Ya, kepada Mahni. Baiklah, saya ingin bertanya pada materi variasi media pandang itu tadi kan terdapat menambah frekuensi kerja lebih dalam dan variasi belajar. Itu maksudnya bagaimana menambah frekuensi kerja itu bagaimana? Ada lagi yang lain? Yanis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Radiana dari Program Studi Pendidikan Fisika. Izin bertanya kepada penyaji materi, seperti apa sih pembelajaran yang monoton itu dan bagaimana cara yang bisa kita lakukan agar pembelajaran monoton tersebut tidak terjadi? Sekian, terima kasih. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kepada Roslina. Baiklah, tadi kan ada dijelaskan variasi memberikan variasi dalam pembelajaran. Nah, di sini apa yang terjadi mengapa guru harus memberikan variasi dalam pembelajaran dan apa yang terjadi jika guru tersebut tidak memberikan variasi dalam pembelajaran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke. Ya.
terkadang ada beberapa keuntungan, antaranya seperti menambah frekuensi kerja. Mungkin maksudnya menambah frekuensi kerja ini yaitu menambah lebih banyak aktivitas belajar dalam proses belajar, seperti kegiatan mengamati misalnya kita dalam pelajaran fisika, mungkin kita mengamati suhu mungkin ataupun pH yang ada dalam pelajaran suhu dan kalor. Dan kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Roslina, yaitu mengapa guru harus memberikan variasi dalam pembelajaran dan apa akibatnya jika kita tidak menggunakan variasi mengajar. Pertama, mengapa guru harus memberikan variasi dalam pembelajaran? Karena dengan kita menggunakan variasi mengajar itu, pertama kita bisa mengatasi siswa tidak bosan dalam materi ajaran yang kita sampaikan kepada siswa. Kemudian dengan variasi mengajar juga kita bisa menarik perhatian siswa dengan kita memberikan metode-metode dalam pembelajarannya. Kemudian apa akibatnya jika kita tidak menggunakan variasi mengajar? Kembali lagi saya sebutkan tadi, apa kegunaan dari variasi mengajar itu tidak membuat bosan siswanya. Nah, jika kita tidak menggunakan itu dalam pembelajaran kita, maka kita akan menciptakan suasana yang monoton ataupun bosan, dan itu akan mengakibatkan siswa tidak fokus dalam belajar. Kemudian siswa pun banyak bermain-main dan banyak mengobrol karena kita tidak menggunakan variasi mengajar. Kemudian pertanyaan dari Misra, yaitu seperti apakah pembelajaran yang monoton dan bagaimana menghindari pembelajaran yang monoton tersebut. Pertama, saya akan menjawab pembelajaran yang monoton. Maksudnya pembelajaran yang monoton ini adalah kita itu selalu menggunakan metode mengajar dengan yang sama, maksudnya dalam ceramah, di mana kita tahu dalam proses belajar kalau menggunakan metode ceramah itu sangat monoton dan sangat membosankan, karena kita misalnya siswa ini sudah belajar dan kita dan guru itu menceritakan lagi atau memberi arahan lagi tentang materi itu. Seharusnya guru memberikan metode seperti memberikan tugas, ataupun sebelum guru memulai pelajaran memberikan arahan atau meminta siswa tersebut untuk menyampaikan apakah materi ini, bagaimana menurut kalian materi ini, dan kemudian bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan. Dan kemudian misalnya dalam pelajaran IPS, apalagi dalam pelajaran sejarah, di mana itu kita membahas semuanya tentang sejarah dari kita kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan. Nah, itu sangat monoton dan sangat membosankan. Setidaknya kita bisa, dalam pelajaran sejarah kita bisa berkunjung ke tempat museum ataupun tempat-tempat yang bersejarah untuk lebih memperdalam materi yang akan kita pelajari untuk hari itu juga. Dan kemudian bagaimana menghindari pembelajaran monoton tersebut. Nah, kemudian bisa saya contohkan dalam pelajaran sejarah, yaitu kita tahu kita akan membahas pelajaran sejarah di mana kita akan membahas semua sejarah yang ada di Indonesia ini. Biasanya kita membaca buku ataupun mendengar keterangan ataupun penjelasan dari guru
tentang sejarah tersebut. Nah, guru bisa mensiasati dengan menggunakan video sejarah atau seperti kemerdekaan ataupun sesuatu yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Bagaimana teman-teman yang sudah bertanya tadi, apakah sudah mengerti apa jawaban yang sudah saya berikan? Insya Allah paham. Kemudian apa ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Kalau dari saya itu juga sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Nisa yang sudah bertanya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Gimana Rosina? Dari saya tadi kan akibatnya kan itu bagi siswa kan. Ya. Terus kalau akibatnya bagi seorang guru itu kayak mana? Dampak bagi seorang gurunya gitu. Jadi kan dampak untuk siswa tadi awal jelaskan ya. Kalau dampak untuk gurunya kayak mana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rosina. Itu dampak bagi guru tidak menggunakan variasi mengajar ataupun dalam pembelajaran. Sangat berdampak bagi kita karena itu akan sangat gagal bagi kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian pun kita padahal ingin bertujuan agar siswa ini mengerti, bagaimanapun siswa ini mengerti dengan cara kita menerapkan variasi mengajar ini. Kalau tidak kita menerapkannya, itu akan sangat merugikan bagi kita karena itu sangat menguntungkan bagi kita karena dengan variasi belajar itu kita bisa mengetahui karakter-karakter dari siswa kita, bagaimana mereka bisa mengerti dan bagaimana yang harus kita gunakan agar siswa ini bisa mengerti. Itu jawaban dari saya. Gimana? Baik, terima kasih awal sudah bisa dipahami dan sudah dimengerti. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Baiklah, sepertinya tidak ada teman-teman yang ingin bertanya. Berarti teman-teman sudah mengerti apa yang saya sudah jelaskan. Baik, saya akan mengakhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.